Nah, sekarang kita bahas ke koordinat luka. Koordinat luka itu maksudnya apa sih? Jadi ada, kalau teman-teman ingat matematika ya, kan ada namanya sumbu X dan sumbu Y ya. Kalau sumbu X itu horizontal, jadi mengikuti irisan transversal tubuh ya. Jadi apa kalau X itu lurus gini ya, transversal. Kalau irisan sumbu Y itu irisan sagital ya, vertikal ya, gini. Membagi apa sebelah kiri dan sebelah kanan ya kalau yang sumbu Y. Nah, patokan sumbu X, sumbu garis, itu adalah garis pertengahan tubuh. Di mana garis pertengahan tubuh itu ada dua. Ada garis pertengahan depan atau GPD dan garis pertengahan belakang. Nah, garis pertengahan depan tuh ya garis tengah kita, tapi dari sisi depan, sisi anterior. Kalau yang sisi GPB, garis pertengahan belakang, itu yang sisi posterior, yang di sisi belakang, garis tengah juga, gitu. Sementara kalau sumbu Y, ya, oh ini kebalik ya, ini harusnya patokan sumbu Y adalah garis pertengahan depan dan garis pertengahan belakang. Sumbu X, ulangi, sumbu X kan mau ngebagi kiri dan kanan ya, jadi dia patokannya garis pertengahan depan dan pertengahan belakang. Kalau sumbu Y kan berarti atas bawah ya. Nah, sumbu Y ini nanti patokannya adalah marker terdekat tubuh. Jadi misalnya kalau di lukanya di dada gitu, nanti patokannya paling dekat misal kalau di laki-laki puting susu gitu. Kalau misalnya tulang selangka, nah itu nanti patokannya misalnya lukanya agak di bawah tulang selangka, jadi patokannya 2 cm di bawah tulang selangka. Kalau lukanya di dekat pusar, nah, mungkin kita bisa patokan 2 cm di sebelah kiri dari pusar, atau lutut mata kaki. Ini jadi hallmark terdekat di dalam tubuh ya. Nah, ini contoh pelaporan lukanya ya. Jadi teman-teman nanti kalau melaporkan luka, setiap lukanya ini harus difoto gitu. Nah, ini contohnya gini. Ini ada satu pasien ya, pasiennya habis ada kasus kekerasan lah ya. Dia ada luka lecet di sini. Ini udah diukur nih dari garis pertengahan depan, lukanya 5 cm. Kemudian ada marker yang paling dekat dari tepi bibirnya ini 2,5 cm. Kemudian panjang lukanya 5 cm, lebarnya 0,5 cm. Ini udah kita ukur nih ceritanya. Ya. Bagaimana contoh pelaporan lukanya? Jadi regionnya dulu. Ya, jadi area tubuhnya nomor 1 area tubuh. Pada pipi kiri bawah 5 cm dari garis pertengahan depan koordinat sumbu X ya. 2,5 cm dari lipat bibir sebelah kiri, ini koordinat sumbu Y-nya. Terdapat luka lecet, ini luka lecetnya, dengan ukuran 5 cm, dengan ukuran 5 kali 0,5 cm. Nah, ini contoh pelaporan lukanya. Jelas ya teman-teman ya, jadi harus memenuhi 6 unsur ini, area tubuh, koordinat luka sumbu X, koordinat luka sumbu Y, jenis luka, ukuran lukanya, dan disertai keterangan. Kalau misal aku tanya pasiennya, Bu ini sakit nggak? Aduh sakit dok, tambahin lagi, disertai nyeri tekan. Nah, jelas ya itu contoh pelaporan luka. Dan jangan lupa dilakukan dokumentasi luka ya. Nah ini pun kalau teman-teman belajar forensik, nanti teman-teman juga belajar fotografi. Jadi bagaimana teman-teman memfoto luka pasien dengan baik dan benar. Dan setiap luka yang dicatat tuh harus dilampirkan bukti asli fotonya. Nah jadi setiap teman-teman mencatat luka nomor 1, nah itu teman-teman harus ada fotonya. Luka nomor 2 ada fotonya. Jadi dijabarkan. Nah ini contohnya pada pasien ini. Jadi kalau kita mau foto dokumentasi luka, kita harus pakai kamera standar fotografi ya, jangan pakai kamera HP doang ya. Harus pakai kamera yang SLR itu ya. Dengan menampilkan satu label pasien, jadi di sini ada label nama pasiennya, kemudian label nomor lukanya ini ya. Kemudian lukanya sendiri harus terlihat, keterangan tanggal pemeriksaannya, keterangan TKP, TKP-nya di mana gitu. Dan harus ada penggaris forensik. Penggaris forensik itu yang kayak gini. Dia bentuknya kayak L kecil. Biasanya penggaris forensik ini ditempelkan di sebelah lukanya untuk menentukan koordinat sumbu X dan sumbu Y-nya beserta ukurannya, ukuran lukanya. Makanya tadi kayak misalnya kita di pasien ini bisa tahu 5 cm, 0,5 cm karena kita pakai penggaris forensik ini. Ya. Oke, jadi demikian bagaimana cara kita mengenal ya. Jadi kita udah membahas apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Kita udah belajar definisi visumnya, kemudian dasar hukumnya, faktor penting yang mempengaruhinya, lalu jenis-jenis visumnya.
Ada visum korban hidup, korban mati, dan juga visum berdasarkan kasus. Lalu kemudian bagaimana prosedur pembuatan visum dan juga proses penulisan visum. Oke, kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan. Ada 1 slide dari sumber internet dan 2 buku textbook ya, buku kedokteran forensik dan buku psikiatri. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga yang disampaikan ini bisa berguna nih buat teman-teman. Oke, mungkin saya kembalikan kepada moderator ya, kepada Kusena. Silakan Kusena, waktu dan tempat. Mantap sekali Beben, tidak diragukan lagi ya, luar biasa ya visum RF itu. Minum dulu Ben, minum. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya, silahkan langsung saja. Ada pertanyaan apa boleh langsung komentar di kolom chat. Nah, silahkan. Waduh, panjang banget Waduh, nih. Gue bacain ya Ben. oke silakan. Mohon izin bertanya mengenai cara mendeskripsikan memar dengan marginal hemorrhage. Apakah deskripsi lukanya seperti luka memar pada umumnya atau apakah ada deskripsi khusus? Itu dulu ya Ben. Coba jawab itu dulu. Oke, banyak ya pertanyaannya ya. Satu-satu dulu deh. Satu. Bagaimana mendeskripsikan luka dengan marginal hemorrhage? Apakah deskripsi lukanya sesuai dengan deskripsi umum atau deskripsi khususnya? Ya, saya share screen dulu ya. Kita share screen dulu. Silakan Ben. Ini kembali ke bagaimana cara kita melaporkan luka nih, kan ada slide lukanya. Ya, jadi ada aturan pencatatan lukanya. Ya, otomatis melaporkan luka memar mengikuti formatnya ini. Jadi area tubuhnya, misalnya memarnya di pipi gitu ya. Jadi pada pipi kanan ya, pada pipi kanan misal 5 cm dari garis pertengahan depan, misalnya 2,5 cm dari hidung ya, dari sisi kanan hidung terdapat luka memar. Ya, luka memar dengan ukurannya berapa disertai bisa nyeri pekat gitu. Kalau ada sedikit pendarahan dikit ya kita bisa ngomong disertai pendarahan kecil gitu. Itu untuk memar ya. Kemudian luka tembak ya, untuk deskripsi luka tembak dengan klim lecet. Bagaimana mendeskripsikan klim lecet? Klim lecet itu sudah udah istilah di dalam forensik sih. Jadi teman-teman bisa menjabarkannya juga gitu. Jadi misalnya Pak sama mengikuti aturan pencatatan luka lagi. Pada misalnya lukanya ditembaknya di katakanlah di dada lah ya, dada sebelah kanan. Jadi misalnya pada dada sebelah kanan koordinat sumbu X 6 cm dari garis pertengahan depan, kemudian 5 cm dari puting payudara sebelah kanan, terdapat luka tembak dengan ukuran luka misalnya 1,5 kali 1,5 cm disertai klem tato atau klem api bercak jelaga ya kan disertai klem klem tato bercak api atau klem jelaga itu kayak gitu. Nah, kalau jarak klem lecet ini dideskripsikannya bukan di sini, bukan di pencatatan luka, tetapi di bagian kesimpulan. Nanti bisa aja kita tulis. Jadi berdasarkan pemeriksaan luka tersebut ini cocok dengan tampilan luka tersebut sejalan dengan luka tembak dengan perkiraan jarak misalnya 15 sampai 30 cm gitu. Ya. Jadi untuk semua interpretasi dimasukkan ke dalam bagian kesimpulan ya. Oke, itu pertanyaan nomor 2 ya dari Valen. Kemudian pertanyaan dari 3. Pada luka akibat kekerasan benda tumpul di mana ditemukan jembatan jaringan, bagaimana mendeskripsikan jembatan jaringan? Apakah deskripsi jembatan jaringan sama dengan dasar luka? Berbeda ya, berbeda ya Valen ya. Kalau jembatan jaringan itu ya, itu udah bahasa awam juga jembatan jaringan ya. Dan kalau dasar luka itu beda ya. Ini aku ambil pulpen dulu. Nih aku ambil coba goet-goet. Jadi misalnya nih ya, kalau kulit kita lihat dari irisan ini, irisan yang membujur. Jadi kan kalau ini jaringan epidermis ya kan, ini jaringan ototnya. Misal kulitnya lecetnya gini juga ya. Nah, ini bagian ini baru namanya dasar luka. Kalau jembatan jaringan itu, jadi misal di daerah tepi lukanya ini ada kayak daging yang nemplok gini. Nah, ini namanya jembatan jaringan kita sebutnya. Ini namanya jembatan jaringan. Kalau yang sisi ini namanya tebing luka. Nah, ini nanti teman-teman bisa bahas, nanti mungkin kita bisa bahas lebih detail ya,
di kuliah tentang traumatologi. Ya, nanti kalau teman-teman belajar forensik di bagian bab traumatologi, teman-teman akan belajar ini. Ya, mungkin pertanyaan Valen ini bisa kita simpan ya, Dokter Kusena, untuk sesi forensik yang lain ya, sesi forensik selanjutnya. Boleh dong, Beben. Apa sih yang nggak Oke. boleh? Mungkin boleh kita lanjutkan, Dok, ke pertanyaan selanjutnya, bisa dibacakan, Kusena. Siap. Pertanyaan berikutnya dari Valen sudah. Natasha, ada 2 pertanyaan nih, Ben. Kenapa hasil visum et repertum tidak boleh dikasih ke para keluarga korban, tapi kasih ke pihak tanda tanya? Oke. Apakah karena sudah di dalam hukum atau ada kemungkinan bisa masuk dalam berita? Nah, coba Ben, gimana Ben? Oke, Kenapa ini nggak boleh kasih pertanyaan keluarga? Natasha nomor 1 ya. Oke, yang nomor 1 ini itu sudah diatur oleh pasalnya. Jadi itu sudah ada pasalnya, teman-teman. Otomatis kita tidak boleh melanggar pasal dari undang-undangan. Jadi kalau teman-teman membaca dasar hukum kita, saya back dulu ke mana ini. Nah, kembali ke pasal KUHP-nya ini, ya. Jadi kalau KUHP ya, dalam KUHP ya, kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana di dalam pasalnya ini itu ada pasalnya, aku lupa pasalnya, nggak persis 183 184. Itu visum et repertum merupakan bukti pengadilan. Jadi kalau mau mengambil visum et repertumnya, mengambil VIR, itu pun harus ada SPV-nya, dan kalau mau dibuka pun biasanya ada berita acara pemeriksaannya, ada BAP-nya itu, teman-teman. Jadi nggak bisa sembarangan kita kasih ke korban karena sudah diatur oleh hukum. Ya, otomatis kalau kita sembarangan kasih perinan hasil visumnya, otomatis kita bisa salah. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaannya Wikan ya. Ya, otomatis kita bisa terjerat hukum kalau kita melakukan kesalahan prosedur ya. Itu pasti bisa gitu, teman-teman. Seperti itu Kusena jawabannya. Mungkin apakah cukup jelas Natasha untuk pertanyaannya? Ini Gimana? pertanyaan nomor 1 ya. Mungkin selagi nunggu Natasha jawab, ini aku ada feedback form, teman-teman boleh sekalian tolong diisi ya, supaya ntar bisa jadi masukan buat kita semua, supaya bisa kasih yang pelajaran yang lebih baik lagi buat teman-teman. Bisa request juga next materinya mau bahas apa ya, teman-teman tadi sempat mau bahas traumatologi, tinggal diketik aja di Google Form-nya. Google Form-nya pendek kok, nggak nyampe 30 detik juga selesai. Nah, oke, kata Natasha sudah cukup. Mungkin kita boleh lanjut ke pertanyaan nomor 2-nya ya. Bagaimana kita bisa tahu tanda-tanda racun? Oh ya, mantap nih. Keracunan ya jadi ya. Iya, kalau keracunan nih nggak kita bahas di kuliah yang ini nih, nggak kita bahas di pembahasan kali ini ya. Jadi begini, tergantung racunnya ya, Natasha ya. Ini memang nggak dibahas di dalam slide ini ya. Jadi racun kan beda-beda gitu. Kalau misalnya racunnya HCN misalnya, asam sianida, mungkin teman-teman di dalam pemeriksaan kita akan menemukan bau-bau almond gitu. Atau mungkin kalau keracunan CO, gas karbon monoksida, nanti ada temuannya lagi gitu. Kalau misalnya keracunannya karena DDT ya, obat Baygon ya, obat-obat nyamuk. Nah, itu pun tanda di dalam fisiknya akan kita temukan. Otomatis tanda-tanda keracunan tersebut itu pun harus kita masukkan juga di dalam bagian pemberitaan di dalam pembuatan visum kita itu. Gitu. Nah, itu nanti kita mungkin bisa bahas kuliah lagi ya, kuliah selanjutnya nih tentang tanda-tanda racun ini. Wih, mantap sih. Kalau racun itu menarik banget ya, Ben. Oke, mungkin Mm-mm. teman-teman sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, pertanyaan berikutnya ada pertanyaan dari ini ya, Fer, dan ada ya pertanyaan dari Fer doang ya. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan itu, mungkin kita boleh teman-teman bisa tolong on cam yang berkenan untuk kita melakukan absensi, untuk kita post di sosial media supaya kita jadi orang-orang keren ya, teman-teman. Ya, mungkin boleh silakan yang bersedia boleh tolong di on cam supaya kita bisa pose bareng, saling tag-tagan di IG. Sambil on cam, coba teman-teman raise hand juga ya. Siapa yang udah ngerti nih? Yang udah ngerti coba raise hand. Aku pengen lihat juga nih. Kasih jempol, Ben, kasih jempol. Iya, kasih jempol. Nah, Keren. udah di on kasih jempol. Oke, ini aku ada satu Yang halaman ya. ngerti coba kasih jempol. Ayo di on cam Mantap. teman-teman. Semuanya pasti ngerti nih. Beben luar biasa jelasinnya. 1, 2, 3.
Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thanks guys. Oke, Jangan lupa isi Google Form-nya. Terus kita ya, lanjut ke pertanyaan fair ya. Oh, oke. mau nanya. Jenis-jenis luka tembak dengan jaraknya itu gimana ya? Kok cara mudah ingat ya? Mantap nih. Tips dan trik gimana, Ben? Wah, ini sih masuk ke traumatologi ya. Jadi ada apa namanya patokan kuliah, apa namanya ada patokannya juga ya. Ada yang klaim jelaga, klaim tato gitu. Sebenarnya jembatan keledainya ada, aku sudah bikin. Tetapi berhubung kali ini kita bahasnya cuma tentang visum, jadi jembatan keledai ini akan aku simpan supaya teman-teman penasaran dan jangan lupa ikut lagi study sitonya ya. Nanti kita akan bahas tentang traumatologinya. Udah ada kok jembatan keledainya. Kemarin aku pernah Mantap, share ini mantap. ke teman-teman semuanya pada pada langsung hafal. Nanti kalau mau ikut kita adain lagi ya. Berarti Fair nanti harus ikut ke kuliah kita selanjutnya. Luar biasa, Betul ya Kusena ya? Ben. Luar biasa memang nih, Ben. Nggak boleh spoiler nih, mohon maaf nih. Nanti Mohon dimarahin sama maaf. study sitonya. Spill dikit. Ya, mungkin boleh ya ditunggu ya. Oh, Claudia Evelina raise hand. Silakan Claudia Evelina. Ini 2015 bukan sih? Iya. Ya, gimana Claudia Evelina? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Dia tuh either raise hand apa Gitu. kepencet gitu. Kepencet. Oh, kepencet. Aduh. Gimana? Ada kok jembatan keledainya. Ini Ya. pertanyaannya fair ini. Cuma aku tidak mau spoiler. Gimana teman-teman? Ada Ayo, pertanyaan lagi? ada lagi yang ingin bertanya? Aku hitung sampai 3 detik ya. 1, 2, 3. Oke, gak ada yang tanya lagi. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya lagi, cukup sudah ya. Kita sudahi ya malam ini. Gimana Ben? Ada yang mau ditambahkan buat teman-teman semua? Ada pesan-kesan? Oke, pesan-pesannya gini. Ya mungkin teman-teman kadang-kadang kalau kita ngomong soal visum ya, biasanya sih nggak kadang-kadang suka nggak terlalu diperhatiin juga gitu. Karena kan nggak terlalu banyak keluar juga ya, nggak terlalu banyak dibutuhkan juga di dalam UKM PPD atau persiapan ujian negara. Tapi teman-teman ingat gitu loh, bahwasannya teman-teman harus mempunyai skill loh, bahwasannya kita sebagai dokter, kita itu adalah bagian juga di dalam hukum, di mana dokter itu juga berperan dalam menegakkan keadilan. Salah satunya adalah membuat visum et repertum itu sendiri. Ya, ini pun juga melengkapi jawaban tadi ada yang bertanya ya tentang bagaimana apakah dokter pemeriksa bisa terjerat hukum bila ada kesalahan atau kurang tepat. Ini kan menjadi pertanyaan juga ya. Eh, Prinsipnya begini, selagi kita membuat visum et repertum dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kebenaran, maka kita nggak akan disalahkan, gitu. Tapi kalau teman-teman membuat visum et repertumnya dengan bahasa yang sulit dimengerti, kalau misalnya pasiennya masuk ke pengadilan, teman-teman bisa aja ikutan dipanggil ke pengadilan. Memang bukan sebagai yang bersalah, tapi teman-teman bisa dimintai sebagai saksi ahli, gitu. Ya walaupun nggak ikut dalam kasusnya, tapi kan nggak enak juga ya masuk ke pengadilan gitu ya. Jadi teman-teman buatlah visum et repertum sebaik mungkin. Karena kalau teman-teman diminta membuat visum, itu adalah tugas negara yang dilimpahkan kepada teman-teman sebagai dokter. Ya, so ini skill yang berguna teman-teman. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Silakan Kusena. Mungkin demikian ya wejangan dari saya untuk teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan selalu.